Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalis Fadilah dari program Studi Teknik Sipil ingin mempresentasikan tugas saya, yang mana tugas ini untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Perancangan Angkutan Umum. Yang dimana makalah saya berjudul Implementasi Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan Belawan, Indonesia. Dimulai dari pendahuluan. Berikut latar belakang. Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur penting dalam perdagangan internasional maupun domestik. Pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia, khususnya bagian Pulau Sumatera, memegang peranan vital dalam distribusi barang. Untuk memastikan pelabuhan beroperasi dengan efisien dan efektif, standar pelayanan minimum perlu diterapkan untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada. Berikut rumusan masalah. Satu masalah. Kondisi fasilitas yang kurang memadai. Beberapa fasilitas di Pelabuhan Belawan tidak dalam kondisi optimal, termasuk dermaga dan peralatan bongkar muat. Masalah lingkungan. Pelabuhan ini juga menghadapi masalah lingkungan seperti sedimentasi dan polusi air. Keterbatasan logistik. Sistem logistik di pelabuhan ini kurang efisien, menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman barang, baik itu domestik maupun internasional. 2. Alasan tidak memenuhi SPM. Kurangnya pemeliharaan rutin. Pemeliharaan fasilitas yang tidak memadai menyebabkan kondisi infrastruktur yang buruk. Permasalahan lingkungan yang tidak terkelola. Masalah lingkungan yang tidak dikelola dengan baik berdampak negatif pada operasi pelabuhan. Efisiensi logistik yang rendah. Sistem logistik yang tidak efisien memperpanjang waktu penanganan barang. Berikut tujuan penulisan. Penulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SPM di Pelabuhan Belawan dan mengidentifikasi kendala serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan SPM tersebut. Manfaat penulisan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan di Pelabuhan Belawan dan menjadi referensi bagi pengembangan pelabuhan lainnya di Indonesia, agar pelabuhan ini dapat menjadi contoh untuk pelabuhan yang lain. Metode penulisan. Dalam menyusun karya tulis ini, saya menggunakan metode kepustakaan berupa materi dan jurnal serta penelusuran di internet. Dilanjut dengan bab 2. Pengertian standar pelayanan minimum. Standar pelayanan minimum adalah serangkaian persyaratan dan indikator kinerja yang harus dipenuhi oleh infrastruktur atau layanan tertentu untuk memastikan bahwa layanan tersebut memenuhi tingkat kualitas yang dapat diterima oleh pengguna. SPM dirancang untuk menetapkan batasan minimum kualitas yang harus dicapai dalam berbagai aspek operasional maupun fungsional. Kerangka hukum dan regulasi SPM. SPM diatur oleh berbagai peraturan dan regulasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, kebijakan SPM ditetapkan oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan, tergantung pada sektor layanan yang diatur. Misalnya, SPM di bidang transportasi dikelola oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan SPM di bidang kesehatan dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Transportasi Laut adalah salah satu contoh regulasi yang menetapkan SPM untuk layanan pelabuhan di Indonesia. Berikut pentingnya standar pelayanan minimum. SPM berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dengan menetapkan standar yang harus dicapai dan dipertahankan. Menurut penelitian dari World Bank, penerapan SPM yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pengguna, dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik. SPM juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja penyedia layanan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Metode penetapan SPM.
Penetapan SPM melibatkan berbagai metode dan pendekatan, termasuk analisis kebutuhan pengguna, benchmarking, dan standar internasional, dan evaluasi kinerja historis. Metode analisis kebutuhan pengguna seringkali melibatkan survei dan wawancara dengan pengguna layanan untuk memahami ekspektasi mereka. Benchmarking digunakan untuk membanding standar lokal dengan praktik terbaik di tingkat nasional, internasional. Evaluasi kinerja historis melibatkan analisis data kinerja masa lalu untuk mengidentifikasi tren dan pola yang relevan dalam penetapan SPM. Selanjutnya, poin implementasi dan pengawasan SPM. Implementasi SPM memerlukan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat. Pengawasan dan penilaian kinerja terhadap implementasi SPM dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan dipatuhi dan tercapai. Menurut sebuah studi oleh Pelabuhan Indonesia, pengawasan yang efektif melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk memantau kinerja secara real-time dan sistem pelaporan yang transparan. Apa sih tantangan dalam penerapan SPM ini? Meskipun SPM memiliki banyak manfaat, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur yang belum memadai, dan birokrasi yang kompleks. Selain itu, perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna yang terus berkembang memerlukan penyesuaian SPM secara berkala. Menurut penelitian oleh Lin and Lee, keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan dan pengguna teknologi informasi yang canggih dapat membantu mengatasi beberapa tantangan ini. Rekomendasi untuk peningkatan SPM. Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan implementasi SPM meliputi peningkatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu dengan mengadakan program pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi staf dan memenuhi SPM. Kedua, pengembangan infrastruktur. Ini paling penting, karena investasi dalam infrastruktur yang modern dan efisien untuk mendukung pelaksanaan SPM. Penguatan koordinasi, meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam operasional layanan untuk memastikan bahwa semua aspek SPM terpenuhi. Evaluasi dan penyesuaian standar, melakukan evaluasi berkala terhadap SPM dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Berikut implementasi SPM di Pelabuhan Belawan. Aspek infrastruktur, kualitas fasilitas, kondisi dermaga, peralatan bongkar muat dan fasilitas penyimpanan, aksesibilitas, ketersediaan dan kondisi jalan akses ke pelabuhan. Kedua, aspek operasional, waktu antrian kapal, data tentang waktu tunggu kapal untuk bongkar muat, kecepatan pelayanan, kecepatan dalam proses bongkar muat dan administrasi, aspek pelayanan, kepuasan pengguna, hasil survei kepuasan pengguna jasa pelabuhan. Keamanan dan keselamatan, implementasi standar keselamatan kerja dan keamanan di pelabuhan. Apa sih dampak penerapan SPM ini? Penerapan SPM memiliki dampak positif terhadap efisiensi operasional dan kepuasan pengguna pelabuhan. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dan keterbatasan infrastruktur. Dilanjut dengan bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapatkan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Pelabuhan Belawan telah mengadopsi beberapa standar pelayanan minimum, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk mencapai kinerja yang optimal. Implementasi SPM memiliki dampak positif terhadap efisiensi operasional dan kepuasan pengguna, namun masih perlu perbaikan di beberapa area. Beberapa saran yang harus dilakukan untuk meningkatkan SPM pada Pelabuhan Belawan. 1. Meningkatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 2. Memperbaiki infrastruktur pelabuhan untuk mendukung operasi yang lebih efisien. 3. Meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam operasional pelabuhan. 4. Melakukan evaluasi dan penyesuaian standar secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Demikian, hanya ini paparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.